Oke. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Elvin. Pada video sebelumnya kita sedikit udah belajar tentang Rehel Enterprise 9 ya teman-teman, dari persiapannya, kemudian kita menyiapkan untuk eh, instalasi virtual mesinnya gitu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara instalasi Rehel versi 9 teman-teman. Oke. Nah, biar lebih cepat kita akan masuk aja langsung ke preparation-nya ya teman-teman. Yang pertama kita harus persiapkan adalah seperti sebelumnya kita bahas adalah minimum spek dari home lab. Kemudian kita harus menyiapkan untuk partitionnya, jadi kayak pembagian partisi harddisknya, teman-teman. Setelah itu kita akan membahas cara melakukan instalasi ya, teman-teman. Oke, pada video sebelumnya kita sudah bahas juga. Ini yang untuk speknya buat teman-teman yang belum ikut bisa saya review sedikit. Jadi untuk spek yang kita gunakan minimal adalah seperti ini, teman-teman. Untuk VM-nya nanti masing-masing satu virtual CPU, kemudian RAM 2 GB, adalah hard disk-nya adalah 20 GB gitu. Untuk host-nya minimal adalah RAM-nya 8 GB, kemudian hard disk-nya minimal 100 GB, teman-teman. Oke, biar mempercepat waktu, kita akan masuk ke partition ya, teman-teman ya. Nah, untuk melakukan instalasi partition, kurang lebih seperti teman-teman. Untuk slash boot itu sebesar 1 GB, swap itu adalah 4 GB, ya idealnya sebenarnya swap itu adalah 2 kali dari RAM gitu teman-teman. Nanti kita akan bahas nanti. Kemudian slash kita menggunakan 12 GB, kemudian kita akan menyisakan space free 3 GB gitu. Ya, oke. Setelah itu kita akan masuk ke instalasi. Oke, kita akan masuk ke instalasi teman-teman. Kita masuk dulu. Oke. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyiapkan dua virtual mesin ya teman-teman, RHSPR01 dan RHSPR02. Nanti untuk RHSPR01 kita akan melakukan instalasi Rehel 9 dengan menggunakan graphic user interface GUI gitu. Sedangkan untuk Rehel versi 2-nya kita akan menggunakan non GUI gitu. Biar teman-teman bisa melihat bedanya di mana gitu. Nah, sebenarnya sama aja, cuma bedanya mungkin secara paket lebih banyak kalau kita menggunakan GUI gitu. Spek yang kita butuhkan lebih banyak. Pertanyaan berikutnya bisa gini teman-teman, bisa nggak sih kalau dari server instalasi Rehel 2 yang tanpa GUI menjadi GUI? Nah, jawabannya bisa gitu. Kita bisa melakukan instalasi dari non GUI jadi punya GUI gitu. Gitu. Nah, tapi kalau biar lebih mudah, kita akan langsung lihat aja teman-teman ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama, kita akan install GUI. Nah, di sini kita akan edit virtual machine, kemudian kita akan masuk ke CD dan DVD SATA, kemudian kita pilih ISO-nya teman-teman. Nah, untuk ISO-nya sendiri sebenarnya saya sudah taruh file ya. Kita masuk ke slash virtual ya teman-teman, slash ISO ya teman-teman. Kemudian saya akan masuk ke Rehel Base 09.0 gitu. Kalau teman-teman pakai 9.2 juga bisa, 9.2 atau enggak yang satu gitu ya. Kita akan menggunakan versi Rehel 9 yang sudah kita download. Oke, kita save. Kemudian kita startup progressnya teman-teman. Nah, kita akan masuk enter full screen. Nah, pertama kali kita akan memilih menu ini. Kita akan masuk ke menu ini antara install dan test. Kalau kita menggunakan masuk ke menu test, dia akan mengetes dulu lebih dahulu hardware kita apakah kompatibel dengan Rehel 9. Baru setelah itu kita akan melakukan instalasi. Tapi kalau mungkin teman-teman mau lebih cepat, teman-teman bisa langsung masuk ke menu install. Sedangkan untuk menu yang terakhir ini, troubleshooting, ini biasa kita pakai kalau misalkan kita lupa password, atau nggak misalkan teman-teman melakukan instalasi terus ada korup gitu ya, teman-teman mau masuk ke rescue mode, teman-teman bisa masuk ke troubleshooting gitu. Tapi biar lebih mudah kita akan baca terlebih dahulu instalasinya. Nah, sini kita klik install, oke teman-teman install. Nanti pertama kali dia akan install, dia akan boot dulu, kita akan booting dulu ya. Ini akan masuk ke boot up gitu ya. Dia akan nge-load semua filenya, file instalasi dia akan load. Kita akan nunggu mungkin sekitar 1-2 menit ya teman-teman ya. Tergantung hardware masing-masing gitu kan. Kebetulan kalau virtual memang lebih lambat sedikit gitu. Tapi ya masih bisa lah. Oke. Nah, oke, tunggu gitu, sebentar. Oke, kita tunggu 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 sebentar. Oke, kita t
Oke. Setelah dia selesai load, nanti dia akan muncul menu di mana kita harus memilih untuk bahasa yang kita pakai gitu. Nah, kebetulan saya di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris aja teman-teman ya. Sebenarnya bisa juga pakai Indonesia, cuma saya akan menggunakan bahasa Inggris karena lebih universal, lebih mudah gitu buat saya gitu untuk menjelaskannya. Kemudian kita akan klik continue ya, gitu kan. Klik continue. Hmm, Kemudian kita by default kita akan masuk ke menu pilihan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Keyboard ini adalah menu keyboard yang kita melakukan tipenya. Kalau QWERTY biasanya menggunakan versi US ya, jadi nggak perlu. Kemudian kita akan masuk ke language support. Ini adalah kita melakukan bahasa Inggris. Kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa milih language support Indonesia yang tadi. Nah, kemudian untuk time dan date ini adalah jam yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan jam Jakarta, maka kita akan menggunakan Asia Jakarta. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalkan saya belum connect internet nih, Pak, atau enggak, gimana caranya Pak saya bisa connect gitu kan? Ya teman-teman pertama bisa juga melakukan instalasi terlebih dahulu, kemudian setup IP, dan setelah dia connect kita akan nembak ke local host NTP kita, atau kita bisa koneksikan ke internet untuk koneksi ya. Kalau memang belum bisa, ya kita paling connect ke router kita gitu. Nah, cuma untuk biar lebih mudah kita akan menggunakan ya yang default aja, kita menggunakan Asia Jakarta gitu ya. Dan kita bahas pada video lainnya gitu ya. Oke, kemudian untuk software. Nah, Connect to Red Hat ini apa sih sebenarnya sih? Ini sebenarnya adalah subscription teman-teman. Subscription itu kayak kita berlangganan support dari Red Hat gitu. Biasanya kalau corporate perusahaan, biasanya ketika ada isu di operating system, kita harus punya akun yang kita, dimana kita berbayar ya, akun berbayar ya. Jadi untuk laporkan Red Hat kita gitu. Oh, Red Hat kita menemukan isu nih, isunya apa gitu. Jadi kita bisa open ticket. Nah, itu kita punya ID itu. Nah, tapi sebelumnya kita harus daftarkan terlebih dahulu akun kita supaya OS kita terdaftar di Red Hat. Tapi kalau misalkan kita buat belajar, sebenarnya kita nggak perlu ya buat teman-teman yang baru pertama kali mau coba-coba, nggak perlu pakai subscription. Jadi yang bedain cuma beda cuma begini teman-teman. Kalau subscription kita bisa open ticket kalau ada isu dari operating system kita. Tapi kalau misalkan kita nggak punya, ya paling dia cuma bisa searching di community gitu. Yang umum-umum di internet kan ketemu problem apa, ya kita solving dari situ gitu. Nah, kalau untuk open ticket daftar subscription, teman-teman bisa dari menu ini, kemudian daftar user dan password, tapi dengan catatan teman-teman harus connect ke internet gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, gimana? Ya nanti kita akan daftar menggunakan portal. Tetap untuk subscription butuh internet gitu teman-teman. Oke ya, ini tidak kita akan skip aja karena kita nggak punya ya teman-teman. Kita nggak akan bahas itu. Kemudian installation source itu adalah dari DVD lokal media gitu kan. Karena kita menggunakan VMware, kita pilih lokal media. Kalau misalkan teman-teman punya instalasi source lainnya seperti USB atau apa, nanti dia bisa diarahkan menggunakan ini. Tapi saya nggak akan ngebahas itu ya teman-teman, karena ya ini kan menggunakan ISO ya, jadi kita akan menggunakan lokal media. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke software selection. Ini adalah pilihan itu. Nah, kalau kita melakukan instalasi dengan GUI, kita bisa milih teman-teman server with GUI. Jadi kita akan masukkan instalasi dengan tampilan graphic user interface ya teman-teman. Kemudian kita bisa milih paket apa yang kita mau. Misalkan kita pengen eh, nanti kita bisa ada namanya library-library. Nah, kita klik development tools. Jadi dia akan install library-library seperti C atau enggak Perl gitu kan. Dia akan menggunakan otomatis gitu. Kalau misalkan kita klik basic web server, jadi dia akan melakukan instalasi server dengan paket-paket untuk web server gitu by defaultnya. Nah, cuma karena kita mau belajar, kita isi aja kosongan, kita centang aja development tools ya teman-teman ya gitu. Ya kita nggak akan lebih detail ya, maksudnya kita pilih aja server with GUI, kemudian kita akan milih untuk development tools gitu. Oke, kita down. Nah, setelah itu kita akan milih dulu nih ke installation destination. Nah, secara default ketika kita melakukan instalasi, dia akan melakukan otomatis nih. Nah, cuma biasa dalam corporate nggak mungkin kita melakukan instalasi otomatis karena ini nggak
eh, nggak fleksibel ya teman-teman ya. Contoh misalkan gini, setiap aplikasi itu kan punya custom kebutuhan yang beda-beda nih. Misalkan butuh pas dia akan instalasi di partisi OPT atau nggak di VAR gitu kan. Dan space-nya juga kita punya minimum space ya, misalkan untuk web server butuh 100 giga, 200 giga gitu kan. Itu kan kalau kita bikin otomatis kan nggak bagus nih. Nah, di sini kita akan belajar cara menginstalasi partisi secara custom yang tadi kita bahas sebelumnya gitu. Ya, kita klik custom gitu kan. Nah, kemudian kita akan klik done di sini, ya kan. Nah, di sini kita akan masuk ke menu manual partitioning ya. Seperti yang kita bahas tadi di PPT ya. Jadi kita akan bikin partisinya slash bootnya 1 giga, swapnya 4 giga, slash 12 giga dan sisain space 3 giga. Oke. Saya akan bahas lebih dahulu ya. Nah, kalau kita melakukan setupnya ada 3 pilihan. Standard partition, LVM, dan thin provisioning. Nah, kita akan bahas lebih dahulu apa sih LVM. LVM itu adalah Logical Value Management, di mana ini adalah partisi dinamik, teman-teman. Jadi, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, dan misalkan satu-satu kita ganti, ke depannya itu bisa gitu. Tetap kalau kita pilih thin provisioning, ini sama dengan LVM, cuma bedanya adalah dia akan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau space-nya nambah, dia baru akan nambah partitioning, provisioningnya gitu. Nah, cuma kalau buat saya belajar pengalaman, lebih aman menggunakan LVM teman-teman. Kalau tim provisioning takutnya nanti uh, kalau misalkan penuh gitu kan kita susah untuk alokasinya gitu. Memang lebih bagus dialokasikan dari awal langsung. Oke ya. Nah, kalau standar partition itu ya hard disk raw teman-teman. Jadi kayak langsung di speknya raw gitu. Jadi dia nggak dinamis gitu. Nah, sebagai catatan, kalau kita mau belajar ya teman-teman, untuk pertama kita bikin slash boot itu better menggunakan standar partition. Ya bisa nggak pakai LVM bisa gitu. Cuma setahu saya kalau bikin slash boot itu pertama kali aja gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi saya akan jelasin sedikit ya. Slash boot itu apa sih? Slash boot itu adalah partisi untuk menyimpan file boot startup gitu. Contohnya misalnya kalau di Windows tuh misalnya pertama kali kita menu startup kan ada loading tuh ya. Nah, sebenarnya secara cara kerja komputer dia akan memanggil dari RAM. Jadi dari CPU akan ngeload file boot dari dia akan baca di slash boot gitu kan. Kalau di Windows ada file system slash ev atau apa gitu kan. Kemudian di Linux dia akan baca dari slash boot, di mana slash boot ini akan menyimpan file-file versi OS, kemudian lokasi ya di mana gitu kan. Dia akan nge-boot ke dalam RAM, baru setelah itu dia akan meload operating systemnya gitu. Ya dia akan baca di slash boot dulu. Nah, biasanya slash boot ini nggak akan bertambah di ini. Jadi kita bisa bikin fix saja gitu standard partition. Karena nggak perlu LVM sebenarnya. Tapi kalau mau bikin LVM juga nggak masalah gitu. Nah, kalau zaman dahulu, misalnya versi OS yang dulu-dulu di bawah versi 7, 6 gitu ya, versi 6, versi 7, kita bisa menggunakan spesial mungkin sekitar 500 giga gitu. 500 mega, sorry. 500 mega. Itu cukup itu. Tapi karena semakin bertambahnya OS version dan update-update segala macam, mungkin lebih aman kita akan men-spare menggunakan 1 giga ya teman-teman ya. Nah, terus kalau teman-teman tahu di sini, nah kita akan melihat nih, kenapa saya harus tambahkan huruf I-nya? Sebagai contoh misalkan, kalau saya nggak menggunakan I, saya cukup ketik 1 GB ini ya. Ketika saya mau add mount 1 poin, dia nggak akan persis 1 giga gitu. Dia akan dapat angkanya 953 gitu, karena dia nggak bersih ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nih, teman-teman bisa masuk begini. Klik 1 giga gitu ya teman-teman ya. Jadi kita klik baru gitu kan. Dia akan otomatis berubah teman-teman di 1024 mega MB gitu ya, 1 giga gitu ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke swap gitu teman-teman ya. Nah, swap ini biasanya size-nya adalah 2 kali dari RAM. Misalkan kita punya RAM-nya 2, maka kita bikinnya adalah 4 giga gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu swap itu apa,
lupa, swap itu adalah memori tambahan, teman-teman. Jadi kalau misalkan, misalkan saya ke contoh nih, saya punya menggambarkan seperti ini ya. Saya punya contoh. Misalkan RAM saya 4 GB nih, ya kan. Nah, ketika saya melakukan instalasi OS, anggap OS saya sudah makan 2 giga ya. Berarti kan sisa space dari RAM saya 2 giga nih teman-teman nih. Nah, ketika saya punya aplikasi, misalkan saya bikin aplikasinya adalah web server, di mana ketika itu banyak yang nge-hit nih transaksinya nih. Nah, web server kan akan menggunakan RAM yang cukup besar nih, mungkin bisa lebih dari 2 giga atau 3 giga gitu kan. Misalkan dia menggunakan 3 giga nih. Nah, pertanyaannya adalah kalau RAM sisa kita ada 2 giga, terus memori kita sudah menggunakan 3 giga, artinya kan kita kan kekurangan 1 giga ya teman-teman ya. Jadi ada 1 giga yang minus nih dari aplikasinya. Nah, dia akan ngambil kemana? Dia akan ngambil ke hard disk kita. Nah, kalau di Windows kita akan ada namanya ini di sini teman-teman. Dia akan punya saya lupa posisinya di mana, tapi dia akan ambil patch file info gitu kan. Makanya kalau teman-teman tahu di Windows kan kita punya hard disk 200 giga nih. Kalau kita make yang udah full nih, misalkan udah pakai jadi 190 giga, kita sisa 10 giga, pasti OS kita akan mengalami lemot itu, karena kita harus menyisakan minimal 10% dari kapasitas hadis kita untuk memori tambahan, teman-teman. Nah, kita sama di Linux ini juga sama, dia punya namanya swap. Swap itu adalah memori tambahan. Jadi kalau misalkan aplikasi kita menggunakan lebih, dia akan nyimpen sementara di dalam swapnya gitu, teman-teman. Nah, by default hitungannya adalah dua kali dari RAM gitu ya. Nah, cuma ada hitungannya juga teman-teman. Kalau misalkan RAM saya 8 giga, berarti kan swapnya 16 giga dong, swapnya dong, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau misalkan RAM saya 16 giga, berapa swapnya? Ya, bisa juga menggunakan 32 giga swapnya. Nah, kalau misalkan 32 giga, berarti berapa? 64 giga gitu. Nah, sebenarnya kita nggak perlu, teman-teman. Kita bisa jadikan sama aja di 32 giga. Nah, sebenarnya maksimalnya adalah bebas kita mau berapapun swapnya. Cuma idealnya adalah ya kalau 32 giga, ya kita metokin aja 32 giga gitu, atau 16 giga swapnya. Karena nanti sayang untuk hadis kita gitu, kemakan banyak gitu kan. Kalau misalnya kita cuma install 100 giga, swap memori kita anggap 32 giga, masa kita menggunakan swap kita 32 giga kan sayang kan. Akan makan space kita 32 giga atau hadis kita gitu. Jadi ya idealnya kalau di atas 16 kita bisa menggunakan pengkali, yaitu 1 kali RAM gitu. Atau enggak kita bisa bikin maksimalnya di 16 giga atau 32 giga di swapnya. Jadi hadis storage-nya nggak terlalu banyak kebuang gitu, sia-sia gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita klik add mount point ya. Nah, kita di sini kita bisa milih juga teman-teman, kalau misalkan nanti kita mau bikin LVM juga bisa di sini. Jadi nanti kalau misalkan nanti ternyata kita pada pada akhir kita nambah, kita mau nambah swap, kita juga bisa menggunakan LVM gitu. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan bikin partisinya adalah di slash gitu ya. Nah, kalau kita nggak define, misalkan di dalam device ini kita di set capacity kita nggak define, otomatis dia akan menggunakan sisa free space-nya semua. Jadi kita pakai 15 giga ya semua kita ambil gitu. Tapi karena kita nggak mau pakai semua, nah kita bisa set di sini 12 giga gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita sisain 3 giga? Nanti kita akan pada video lainnya kita akan belajar melakukan instalasi LVM itu. Jadi saya nggak akan pakai semua, biar nanti kita bisa belajar menggunakan sisa space-nya untuk LVM, atau kita bisa bikin network file sharing untuk di-share ke server sebelahnya gitu. Jadi kita akan sisain 3 giga. Oke, kita bikin aja nih LVM, nanti kedepannya kita akan belajar supaya dia lebih gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita klik done, ya, klik done. Oke, kemudian kita accept changes ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kedam ini kita akan pilih disable. Nah, kedam ini sebenarnya adalah lock untuk crash kernel gitu, untuk lock kernel. Biasanya dipakai kalau kita mau open tiket ke Red Hat, misalkan jadi salah sih di error, jadi kita bisa menggunakan kernel
Kedam ini kita upload ke Rehel. Cuma karena kita nggak pakai subscription, sebenarnya kita nggak perlu pakai Kedam ya. Nah, kemudian untuk network ini adalah setting IP gitu. Jadi kalau by default kan kita bikinnya DHCP ya. Jadi dia akan dapat IP otomatis dari router kita atau dari host kita gitu. Nah, di sini kebetulan IP NAT-nya adalah 172.16.51 segmennya gitu. Dimana kita akan menggunakan IP 138 DHCP. Kemudian hostname ini adalah penamaannya. Nah, by default pertama kali kita install kita menggunakan nama localhost. Nah, tapi kita akan bikin nama RHSPR01 gitu kan. Kita klik apply. Oke. Kemudian kita klik done, teman-teman. Nah, kemudian baru kita lanjut lagi ke security profile. Nah, security profile itu lebih kayak eh, fungsi-fungsi security ya gitu. Cuma karena kita mau instalasi basic, kita ignore aja untuk security profile. Kemudian kita setup password root gitu ya. Nah, kita bikin aja password rootnya. Nah, kita bikin password rootnya. Sorry. Ya, ya kita ini ya kan kalau kita klik log root account jadi kita nggak akan bisa login menggunakan root account. Kalau kita allow root SSH login dengan password kita akan bisa login SSH root dengan password itu. Kalau kita klik log root account kita nggak akan bisa login sama sekali menggunakan root itu ya teman-teman. Nah, dan aja ya kan kita allow supaya bisa. Kemudian kita bikin usernya, kita bikin aja usernya aja namanya admin ya. Admin aja. Kemudian kita bikin passwordnya juga. Ya, done. Oke. Oke, kita bikin installation. Nah, setelah ini selesai, kita bisa tunggu sampai dia selesai ini semua, selesai teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke yang kedua ya. Kita instalasi yang kedua juga. Kita bisa menggunakan cara yang sama ya, teman-teman. ISO-nya. Oke, kita save. Oke. Kemudian kita start juga di sini ya. Nah, kita lanjut aja. Nah, bedanya dari teman-teman, pada server 2 ini kita hampir sama, yang membedakan adalah dia tidak menggunakan OS ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya di mana nanti. Ya. Oke, kita menggunakan Inggris ya. Next, continue. Keyboard Inggris, ini not registered, support ini sama. Yang beda paling di sini doang teman-teman. Ya, custom, kita klik done. Standard partition untuk ini kita bikin bootnya 1 GB ya. 1 GB. Oke. Kemudian kita bikin swapnya 4 GB. Bikin vanilla LVM. Terus itu kita bikin flashnya 12 GB ya. Oke, kita done. Changes. Nah, kemudian ini kita akan menggunakan minimal install ya teman-teman. Dan kita akan menggunakan development tools juga gitu untuk install library-nya. Nah, kita write down, akan kemudian ini kita disable ke dalamnya. Habis itu kita network kita akan kasih nama RHSPR02 gitu ya. Oke, kita klik down, kemudian kita set password.
next down. Nah, kita klik begin installation. Oke, teman-teman, kita akan pause dulu. Kita akan kembali lagi setelah instalasi sudah selesai ya, teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi. Setelah selesai instalasi, kita klik reboot ya, teman-teman. Kita klik reboot di sini. Kita akan lakukan reboot untuk instalasinya. Nah, perbedaannya di sini, teman-teman. Kalau untuk yang ada GUI-nya, nanti dia akan masuk ke menu untuk accept license. Tapi kalau untuk yang non GUI, dia nggak akan langsung masuk gitu, teman-teman. Nah, kita akan lihat. Kita akan lihat, teman-teman. Loading dulu. Nah, kalau yang non GUI, dia akan langsung masuk ke terminal, teman-teman. Tapi kalau untuk yang non ini, yang pakai GUI, nah, dia akan masuk dulu ke menu ini. Dan kita harus memilih accept license gitu, teman-teman. Sorry, masuk. Oke, kita akan notice ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk mengetesannya, jadi setelah kita, by default, ketika kita instalasi pertama kali, kita bisa langsung melakukan SSH gitu ya. Jadi di Linux ini bisa di remote menggunakan putih gitu. Cuma karena saya menggunakan super jump host gitu ya untuk rehat, jadi saya harus masuk dulu ke jump host saya di sini. Kemudian kita login. Nah, kebetulan kita lupa IP-nya, teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke sini. Cara ngeliat IP-nya adalah teman-teman klik activities, kemudian close dulu ya, teman-teman. Activities, kemudian teman-teman cari terminal di sini ya, terminal, ya kan. Kemudian teman-teman klik IPA. Nanti di sini teman-teman bisa lihat IP-nya adalah 138 ya, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan SSH, itu karena kita bisa allow tadi root ya, root out SSH 10 ya 192 8. Sorry, tadi IP-nya adalah 172.16.51, sorry. 172 16.51 138 ya, teman-teman. 16.51 138 ya. 138 ya. Nanti kita bisa langsung masuk. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia langsung masuk sebagai user root, kemudian server RH-SPR01 gitu. Nah, kemudian kita exit lagi, kita coba yang sebelahnya ya. Bisa masuk ya SPR02. Oke, teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini ya. Sampai di sini, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.